kembali kita pada video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 8 SMP. Materi kita hari ini yaitunya menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang pertama, minuman keras atau khamar. Istilah lain minuman keras dalam agama namanya khamar. Artinya minuman yang memabukkan yang bisa menutupi akal pikiran. Jadi apa saja yang menutupi atau merusak dan menghilangkan akal dapat dikategorikan sebagai khamar. Baik berasal dari benda cair maupun berasal dari benda padat. Yang berasal dari benda cair apa contohnya? Tuak, bir, whisky, dan lain sebagainya. Yang berasal dari benda padat contohnya ganja, morfin, opium, sabu-sabu, ekstasi, dan lain sebagainya. Orang yang mengkonsumsi khamar dapat menyebabkan akalnya tertutup, sehingga tidak dapat mengingat siapa dirinya sendiri. Oleh karena itu, wahai generasi muda, kalian sebagai pelajar ketahuilah bahwa Islam melarang keras umatnya mengkonsumsi khamar atau minuman keras, narkoba, dan sejenisnya. Minuman keras, narkoba, dan zat aktif lainnya, zat yang membuat ketagihan, akan merusak fisik dan mental. Di samping itu, orang yang demikian juga akan malas bekerja dan tidak bisa mengendalikan keuangannya untuk membeli minuman dan zat-zat yang terlarang tersebut. Nah, sekarang apa saja jenis-jenis minuman keras tersebut? Ada banyak jenis minuman keras yang beredar di seluruh dunia. Dan minuman ini dapat dibagi dalam 3 golongan utama saja. Yang pertama, golongan A. Golongan A ini kadar alkoholnya hanya mengandung 1-5%. Dan ini tidak memabukkan. Ya, tidak apa-apa. Yang kedua, golongan B. Ini kadar alkoholnya 5-20%. Ini memabukkan. Seperti wini atau anggur dan lain sebagainya. Jelas ini tidak boleh dikonsumsi. Yang ketiga, golongan C. Golongan C ini kadar alkoholnya paling tinggi, yaitu 20-45%. Seperti whisky, vodka, bir, red label, dan lain sebagainya. Ini tentu dilarang untuk diminum. Nah, sekarang apa dampak efek samping daripada minuman keras tersebut? Yang pertama, terhadap kesehatan fisik. Dampaknya adalah yang pertama, membuat seseorang menjadi mabuk dan akan mengalami sakit kepala, mual, muntah, serta nyeri pada bagian tubuh tertentu. Yang kedua, berat badan menjadi naik, gula darah menjadi tinggi. Yang ketiga, tekanan darah tinggi sehingga mudah marah dan mudah tersinggung. Yang keempat, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit. Yang kelima, semakin banyak atau sering alkohol yang Anda konsumsi, maka semakin besar resiko terjangkit penyakit kanker, penyakit jantung, gangguan pernapasan, dan gangguan pada organ hati dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa dampak minuman keras terhadap psikologis kita? Yang pertama, dampaknya gangguan daya ingat. Biasanya ingatan menurun, sering pelupa, dan lain sebagainya. Yang kedua, kecanduan. Minuman keras mudah sekali membuat seseorang menjadi kecanduan. Hal ini disebabkan karena minuman ini berhasil membuat sensasi tersendiri pada kesehatan psikologis Anda. Ketiga, menurunkan kesehatan mental. Salah satunya adalah menurunnya fungsi dari otak, menurunnya kemampuan indera, meningkatnya resiko depresi atau frustasi, serta menyebabkan perubahan pola perilaku. Yang keempat, perubahan kepribadian. Orang yang sudah kecanduan mengkonsumsi minuman keras biasanya akan mudah marah, emosi tidak terkendali, sehingga kesulitan bagi anggota keluarganya untuk menghadapinya, sehingga menimbulkan dampak lain. Apa itu? Kehancuran rumah tangga.
hancurnya tatanan keluarga. Nah, sekarang bagaimana caranya menghindari diri kita agar kita tidak terlena, terjerumus dengan minum-minuman keras ini? Yang pertama, kita tentu harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Selalu ingat terhadap tujuan hidupnya. Yang kedua, menjaga diri dari hal-hal yang sekiranya merusak diri atau orang lain. Yang ketiga, berawan atau berteman dengan orang-orang saleh. Yang keempat, dapat membedakan mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Yang kelima, menanamkan sifat yang baik, memberikan contoh yang baik kepada anggota keluarga agar tidak terjerumus pada minuman keras dan pergaulan yang tidak wajar. Oke, demikian pembelajaran kita. Dan mari kita amalkan dalam kehidupan sehari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.